Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Untuk pekan ini, Bu Ani akan melanjutkan penjelasan tentang materi semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Tapi sebelumnya kita awali kegiatan PJJ ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Teman-teman semuanya, karena materi ini sangat banyak, silahkan kalian pahami dengan benar ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Ani akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang Budi Utomo dan pergerakan-pergerakan lain yang muncul di Indonesia pada masa itu ya. Yang pertama, pergerakan Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, berdirilah sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Tokoh organisasi ini antara lain adalah Sutomo sebagai ketua, Muhammad Sulaiman sebagai sekretaris 1, Suwarno sebagai sekretaris 2, dan Gunawan sebagai bendahara, serta Raden Angkasa sebagai komisaris. Dan mereka itu adalah mahasiswa kedokteran pribumi Setovia. Luar biasa ya. Budi Utomo berasal dari istilah budi yang berarti perangai atau tabiat, dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi makna Budi Utomo perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Masya Allah, luar biasa. Jadi organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Adapun capaian tujuan organisasi Budi Utomo antara lain adalah untuk mengembangkan sistem pengajaran yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin ya, kemudian mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kemudian mengembangkan seni dan industri, selanjutnya menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Pada tanggal 3-5 Oktober, Kongres pertama di Yogyakarta, Budi Utomo ingin antara lain memajukan pendidikan pribumi. Ya, salah satu bukti bahwa Budi Utomo kemudian bergerak dalam bidang politik adalah menjadi organisasi politik yang moderat. Organisasi ini bersifat moderat, yaitu pergerakan yang menghindari tindakan kekerasan atau perilaku ekstrim atau keras ya, yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif atau kerjasama terhadap penguasa kolonial. Coba kalian bisa membaca. Kemudian yang kedua adalah organisasi pergerakan Sarekat Islam atau sering disingkat SI ya. Awalnya Sarekat Islam dibentuk dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Ya, di sini ada gambarnya. Keprihatinan tersebut diutarakan kepada Haji Samam Hudi. Akhirnya Haji Samam Hudi mendirikan SDI di Solo tahun 1911. Nah, berbicara sejarah kita tidak akan ada hentinya ya. Dalam Kongres Serikat Dagang Islam yang pertama di Solo tahun 1912 atas usul Haji Cokro Aminoto diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Perubahan nama tersebut untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang lainnya. Oke, selanjutnya pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 1916 diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung. Pada tanggal 20 sampai 27 Oktober tahun 1917 membuat kemerdekaan dengan dibentuk Zefbestur atau pemerintahan sendiri. Selanjutnya pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober
Seluruh anggota SI sepakat untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpihak pada kaum kapitalis. Yang ketiga adalah Indisik Parties atau IP, didirikan di Bandung tanggal 25 Desember tahun 1922, yang anggotanya dikenal dengan nama tiga serangkai, yakni Dawes Dekker atau Setia Budi Damudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Soyo Ningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Tujuan utama dari IP atau Indisik Party adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasional, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Luar biasa ya, pada zaman dahulu mereka para pahlawan. Oke teman-teman, selanjutnya kita berbicara tentang arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Coba kita bisa melihat gambar di samping ini. Siapa dia? Dia adalah Bung Karno. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, bisa lihat ya, sebelum dan sesudah dipimpin raja atau tokoh. Yang sesudahnya adalah dipimpin pergerakan oleh kaum pelajar, bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Sedangkan sesudah tahun dengan diplomasi menggunakan cara-cara yang modern, bersifat reaktif dan spontan. Kalau sesudah yaitu memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Nah, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan di sini antara lain adalah kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Selanjutnya untuk poin C, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Di sini ada gambar Wahidin Sudirohusodo yang merupakan dokter pribumi yang juga salah satu tokoh pergerakan nasional. Ia memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa dengan cara memperluas pengetahuan mereka, baik pengetahuan Barat maupun pengetahuan kebudayaan Jawa itu sendiri. Nah, Dr. Wahidin sendiri lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 26 Mei 1917, dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Di sini ada gambar Dr. Sutomo ya. Sutomo adalah tokoh pergerakan nasional yang pernah menjadi dokter pemerintah untuk berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Nah, bersama-sama pelajar, Sofia, Sutomo dan rekan-rekan mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kita lihat gambar di samping ini adalah Dr. Cokro Aminoto ya. Lahir tanggal 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Jawa Timur. Beliau terkenal dengan kumisnya ya, dan ditunjuk sebagai ketua Syarikat Islam, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya di sini ada gambar Dr. Dawes Dekker. Dawes Dekker ya, maaf. Dan lahir tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur lagi ya. Dawes Dekker adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia yang berdarah campuran Indo yang menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Tahun 1912, Dekker mendirikan Indisik Party bersama dengan Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Dan yang sini ada Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo mengkritik pemerintahan Belanda melalui tulisannya di harian The Locomotive dan Batavia's Nieuwsblad. Ya, Cipto lahir pada 4 Maret tahun 1886 ketika menempuh pendidikan di Sofia. Cipto dinilai sebagai pribumi yang sangat jujur. Selanjutnya ada
Cipto Mangunkusumo, ya, dan Suwardi Suryaningrat. Nah, di sini mereka adalah para pelajar Stovia. Kemudian selanjutnya, oke, bisa kalian baca ya para pejuang tokoh-tokoh yang ada pada masa pergerakan nasional semangat kebangkitan pada tahun 1908. Baiklah teman-teman, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami. Dan jangan lupakan sejarah ya, karena kita juga bercermin dari sejarah. Oke, akhirnya Bu Ani mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, hamdalah dan doa penutup majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk tugasnya kalian buka LKS pada halaman 15 sampai halaman 18. Kerjakan Romawi 1 pilihan ganda dan urean Romawi kedua. Silakan untuk dikumpulkan maksimal pukul 10. Terima kasih. Selamat mengerjakan.